Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang materi logika transposisi dan tabel kebenaran. Diharapkan teman-teman semua dapat memahami materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita akan membahas arti proposisi. Proposisi adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran yang bersifat benar atau salah. Bentuknya merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Untuk contoh yang pertama, setelah alisan adalah hari Selasa. Yang kedua, matahari terbit dari arah timur. Ketiga, 5 kali 3 sama dengan 20. Untuk kalimat yang pertama bisa kita lihat bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang berjenis pernyataan. Dan untuk nilai kebenarannya itu benar. Dan untuk kalimat yang kedua bisa kita lihat bahwa kalimat ini juga sama, merupakan jenis kalimat pernyataan. Dan untuk nilai kebenarannya benar. Dan untuk yang ketiga, ini nilai kebenarannya salah, karena 5 kali 3 sama dengan 15. Tapi meskipun ini ada yang benar ada yang salah, ketiga-ketiga ini merupakan jenis kalimat proposisi. Karena kalimat ini merupakan yang mempunyai nilai kebenaran. Yang bukan proposisi seperti kalimat pertanyaan, jenis kalimat perintah, dan kalimat terbuka. Contohnya seperti yang pertama, siapa nama kamu. Ini tidak merupakan proposisi karena ini tidak mempunyai nilai kebenaran. Yang kedua, tutup hidup sekarang. Ini merupakan kalimat perintah dan tidak mempunyai nilai kebenaran. Yang ketiga juga sama, ini merupakan kalimat yang tidak proposisi karena kalimat ini tidak mempunyai nilai kebenaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis operasi logika. Di sini ada simbol-simbol logika. Yang pertama bisa kita lihat ada simbol P, Q, dan R. Untuk artinya di sini artinya proposisi atau pernyataan dasar. Yang kedua ada negasi P, yang artinya kebalikan dari P. Yang ketiga ada P konjungsi Q, yang artinya P dan Q. Yang keempat ada P konjungsi Q, yang artinya P atau Q. Yang kelima ada P implikasi Q, yang artinya jika P maka Q. Yang keenam ada P berimplikasi Q, yang artinya P jika dan hanya jika Q. Supaya teman-teman lebih paham dengan simbol-simbol logika, di sini saya membahas tentang simbol negasi. Negasi adalah membalikan nilai yang benar menjadi salah atau salah menjadi benar. Seperti contoh, P pernyataannya hari ini cerah. Jika kita negasikan atau kita balikan, berarti hari ini tidak cerah. Yang juga seperti sebaliknya, jika P pernyataannya hari ini tidak cerah, jika kita balikan, berarti hari ini cerah. Kalau lebih paham, kita mau tabel ya. Yang pertama, jika P true, berarti negasi P false. Jika P false, tapi negasi P true. Berikutnya saya membahas tentang simbol konjungsi. Simbol konjungsi bisa disimbolkan dengan seperti di gambar atau dan. Simbol konjungsi artinya bernilai benar jika keduanya benar. Contohnya seperti P, pernyataannya saya lapar. Q, pernyataannya saya makan. Berarti konjungsi P, konjungsi Q artinya saya lapar dan saya makan. Supaya lebih paham, bisa kita lihat di tabel di bawah. Di sini nilai kebenaran PQ pertama true. Berarti hasilnya P konjungsi Q true. Yang kedua, nilai kebenaran P dan Q true false. Hasilnya false. Kenapa? Karena ada yang salah. Kalau mau benar harus salah keduanya benar. Kalau yang ketiga false true, hasilnya false. Kalau yang keempat false artinya false. Untuk penjelasan kalimat yang di sebelah kanan, ini merupakan penjelasan kalimat dari nilai kebenaran P dan Q. Baris pertama bisa kita lihat true, yang artinya kalimatnya seperti saya lapar dan saya makan. Untuk yang kedua true false, kalimatnya saya lapar dan saya tidak makan. Dan yang ketiga false true, untuk kalimatnya seperti saya tidak lapar dan saya tidak makan dan saya makan. Untuk yang keempat false, artinya saya lapar dan saya tidak makan. Berikutnya saya membahas tentang simbol disjungsi. Simbol disjungsi bisa disimbolkan seperti di gambar atau kata atau. Simbol disjungsi artinya bernilai benar jika salah satu benar atau keduanya benar. Contohnya seperti P, pernyataannya saya baca novel. Q, pernyataannya saya baca komik. Hasilnya P disjungsi Q artinya saya baca novel atau baca komik. Supaya lebih paham, kita lihat tabel di bawah ini. Di baris pertama untuk nilai kebenaran P dan Q true. Berarti hasil fungsinya true karena keduanya benar. Di baris yang kedua true false. Hasil fungsinya true karena satu benar yaitu bagian P. Yang ketiga false true. Hasil fungsinya true karena satu benar yaitu bagian Q. Untuk yang keempat false hasilnya false karena tidak yang benar.
Penjelasan kalimatnya di bagian baris pertama true, penjelasan kalimatnya saya baca novel atau baca komik. Baris kedua penjelasan kalimatnya saya baca novel atau tidak baca komik. Untuk baris yang ketiga false true, penjelasan kalimatnya saya tidak baca novel atau baca komik. Yang keempat false, penjelasan kalimatnya saya tidak baca novel dan tidak baca komik. Berikutnya saya akan membahas simbol implikasi. Simbol implikasi bisa dilambangkan seperti tanda panah atau kata jika maka. Simbol implikasi artinya ada salah satu kalau P benar tapi Q salah. Contohnya seperti di bawah. P pernyataannya hari ini panas, Q pernyataannya saya pakai sunscreen. Artinya P implikasi Q pernyataannya hari ini panas maka saya pakai sunscreen. Supaya lebih paham kita lihat tabel di bawah ini. Di sini nilai kebenaran P dan Q true, hasil implikasinya true. Yang kedua true false, hasil implikasinya false. Kenapa salah? Karena sesuai ketentuannya implikasi itu salah jika kalau P benar tapi Q salah. Tapi baris kedua salah karena bagian P dan Q true false, benar atau salah. Yang ketiga false true, hasil implikasinya true. Yang keempat false, hasil implikasinya true. Penjelasan kalimatnya baris pertama bagian true, jika hari ini panas maka saya pakai sunscreen. Yang kedua true false, jika hari ini panas maka saya tidak pakai sunscreen. Untuk yang ketiga false true, penjelasan kalimatnya jika hari ini tidak panas maka saya pakai sunscreen. Untuk yang keempat false, penjelasan kalimatnya jika hari ini tidak panas maka saya tidak pakai sunscreen. Berikutnya saya membahas simbol implikasi. Simbol implikasi bisa disimbolkan seperti kata panah dua arah atau kata jika dan hanya jika. Simbol implikasi artinya benar jika P dan Q sama-sama bernilai sama dalam kurung keduanya benar atau keduanya salah. Contohnya P pernyataannya letak menyala, Q pernyataannya tombol ditekan. P implikasi Q pernyataannya letak menyala jika dan hanya jika tombol ditekan. Untuk supaya lebih paham, jadi kita tabel di bawah ini. Untuk nilai kebenaran P dan Q baris pertama itu true, hasilnya true. Kenapa benar? Karena nilainya sama-sama, yaitu true. Untuk baris kedua, nilai kebenarannya true false, hasilnya false. Kenapa salah? Karena nilai kebenarannya tidak sama keduanya. Untuk yang ketiga, nilai kebenarannya false true, hasilnya false. Seperti yang kedua, karena tidak bernilai sama-sama. Yang keempat false, hasilnya true. Kenapa benar? Karena nilai P dan Q nilainya sama-sama, yaitu false. Berarti hasilnya benar. Untuk penjelasan kalimat baris pertamanya, bagian true tetap menyala jika dan hanya jika tombol ditekan. Yang baris keduanya true false, penjelasan kalimatnya tetap menyala jika dan hanya jika tombol tidak ditekan. Untuk baris ketiga, penjelasan kalimatnya tetap tidak menyala jika dan hanya jika tombol ditekan. Baris keempat, penjelasan kalimatnya tetap tidak menyala jika dan hanya jika tombol tidak ditekan. Sekian dari pembahasan materi hari ini. Mohon maaf jika kata yang saya ucapkan kurang jelas. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Dan terima kasih.